Laku poita bele to tu utus. Imbo kongkomia ko na poto utusan. Ada Suhanga ko na mo. Assalamualaikum Pak Ruslan. Kita ketemu lagi pada pertemuan pagi hari ini. Kita akan membicarakan tentang bagaimana distrik Tangkian yang dibunta. Dulu saya dengar ada kapitan kota, ada kapitan Kapitan Gorontalo. Kapitan Gorontalo. Mungkin Pak Ruslan bisa jelaskan itu apa gimana itu? Nah, jadi kita ada terdapat beberapa kapitan, yaitu yang pertama Kapitan Duhian, yang kedua Kapitan Nanda, yang ketiga Kapitan Kota, yang keempat Kapitan Gorontalo. Tapi di bawah Bosanyo. Tapi itu di bawah Bosanyo daripada distrik Tangkian, yang pada waktu itu adalah Bosanyo itu adalah Sumpi Pute. Jadi itu kita bagi wilayah. Memang kalau kapitan kota itu dia membawahi yang berada di pesisiran pantai, baik dia dari Balanga itu sampai di Balingara, itu semua wilayah daripada kapitan kota. Toima kota. Toima termasuk. Nah, kemudian Kapitan Duhian itu yang berada di pesisir yang mendiami tapi di atas daripada pantai. Gonohop misalnya. Gonohop, Hion. kemudian Hion, kemudian Doda sampai ke Simpang, itu adalah wilayah daripada Mantan A, Mantan B. Mantan B itu adalah wilayah daripada Kapitan Duhian itu. Daerah-daerah atas ya. Daerah-daerah yang di dalamnya ada suku-suku Suku Loinang ya. Suku Loinang itu masih dibawahi oleh Kapitan Duhian. Obok Balingara. Obok Balingara itu masih Kapitan Duhian, yang di kepala yaitu Daud Bukalang. Oh, kakek itu ya. Itu adalah orang tua saya sendiri. Orang tua sendiri. Adalah Daud Bukalang. Kemudian Kapitan Gorontalo itu karena masyarakat Gorontalo yang datang mendiami Kabupaten Banggai itu memang sudah agak lama, makanya diangkat adalah Kapitan Gorontalo. Situ. Yang turunannya siapa sih? Yang turunannya sekarang ada orang Pak Saku, ada di Pak yang kita kenal sekarang dengan biasa dikatakan Om Kobi. Ya? Nah, itu orang Gorontalo itu yang mendiami Banggai. Anak-anaknya sekarang ada. Sekarang masih ada di Baompol itu turunannya. Kemudian Kapitan Kota itu adalah Sunusi Manganco. Yang Manganco itu keluarga Manganco. Keluarga Manganco itu adalah Kapitan Kota. Itu. Kemudian Kapitan Nanda itu dia yang membawahi itu, karena ada yang dari Pagimana menyeberang ke Bunta. Nah, itu ada Kapitan Nanda. Oh, seperti daerah-daerah Tomeang. Daerah-daerah Gunung ke atas itu yang menyeberang ke Lingketeng. Nah, itu ada Kapitan Lingketeng juga, itu ada, yaitu turunannya adalah Pak Linus Adam. Keluarga Adam. Keluarga Adam itu adalah Kapitan Lingketeng. Itu untuk menyambung persaudaraan antara Lingketeng dengan Bunta. Tapi prinsipnya para kapitan ini bersaudara. Pada prinsipnya memang kapitan ini bersaudara, ada hubungan perkeluargaan darah. Baik Adam, baik Bukalang maupun Manganco. Jadi kemudian sesungguhnya wilayah daripada Bunta ini memang agak luas.
karena wilayah Bunta yang sekarang sudah menjadi 2 kecamatan, 3 kecamatan bersaudara. jadi dimekarkan menjadi 2 kecamatan, yaitu Simpang Raya dan Mohon. Jadi sekarang sudah menjadi 3 kecamatan. Sesungguhnya wilayah dari kecamatan Bunta itu sampai ke wilayah Tanjung Api. Oh, Tanjung Api. Tanjung Api. Karena di sana ada kita punya tanaman pohon sagu. Itu. Tanjung Api itu di mana Tanjung Api? Tanjung Api itu sekarang berada di Tojo Una-Una. Tapi namun kemarin ada kesepakatan batas wilayah Kabupaten Bangka itu berada di Sungai Balingara. Dan alhamdulillah pada waktu itu yang menancap batas itu adalah orang tua saya, yaitu Kapitan Duhian, yaitu Daud Bukalang. Itu di tengah-tengah sungai, dan ada cerita singkat daripada petua-petua yang ada di Balingara. Itu mereka sampaikan bahwa yang mana waktu penanaman batas wilayah Kabupaten Bangka dengan Tojo Una-Una itu, malamnya itu turun banjir. Dan alhamdulillah batas kayu itu tidak dibawa oleh air yang banjir tadi. Itulah makanya kami dari turunan Bukalang itu agak bukan juga bangga, tapi kami merasa bersyukur bahwa orang tua kami itu hanya memberikan nama-nama yang baik kepada turunan Bukalang ini. Ya. Tentang sejarah pemasangan patok batas di tengah Sungai Balingara itu, Pak Ruslan, sumber datanya dari mana? Cerita itu. Terima kasih. Jadi itu sumber datanya itu dari orang tua, yaitu Kamarudin Kutanga. Itu yang sudah lama mendiami perbatasan Balingara. Karena itu waktu saya bertugas pada waktu itu sebagai PLT Kepala Desa Batu Hitam yang wilayahnya sampai ke Obok Balingara sebelum pemekaran antara Batu Hitam dengan Obok Balingara. Itu memang diceritakan sejarah ini, bahwa sumber datanya itu memang dari almarhum Kamarudin Kutanga. Apa makna pada saat banjir malam kemudian batas itu tidak dibawa banjir? Apakah berarti leluhur pun setuju dengan pencantuman batas itu atau bagaimana? Jadi kira-kira memang seperti itu, bahwa yang mana leluhur Kabupaten Bangka itu menerima ketika batas itu berada di Sungai Balingara, yang seyogianya kemarin berada di Tanjung Api. Tapi itulah karena leluhur itu bersepakat supaya bersepakat ada yaitu batas alam. Itu makanya Sungai Balingara lah itu batas alam. Kira-kira seperti itu. Demikian. Pak Ruslan, saya pernah membaca salah satu artikel bahwa distrik Tangkian yang mewilayahi Bunta dulu pertama datang di Desa Hion. Benar tidak itu, Pak Ruslan? Jadi memang itu ada benarnya. Kalau memang Bunta yang sebenarnya itu adalah Hion, yang sekarang itu adalah Desa Hion. Jadi setelah mereka datang pertama dari Tangkian itu, mereka langsung mendiami di yang sekarang menjadi Desa Hion. Itulah Bunta yang sesungguhnya sebenarnya. Kita berbicara Bunta. Kemudian mereka membentuk wilayah-wilayah kerja. Nah, itulah yang saya katakan yang pertama tadi, bahwa yang mana terdapat kapitan-kapitan itu kan, yaitu termasuk Kapitan Gorontalo, yaitu AR Onge. Mungkin karena Bunta itu daerah pelabuhan, lama-lama kemudian menjadi pusat pemerintahan berada di Bunta, atau bagaimana itu? Ya kira-kira memang seperti itu. Seperti itulah, karena sekarang yang menjadi kantor distrik itu memang berada di Bunta sekarang, yang di samping rumah jabatan kantor
rumah jabatan camat yang sekarang itu menjadi kantor kelurahan, yang pertama menjadi kantor kelurahan Salabenda toh, tapi karena sekarang kelurahan Salabenda sudah ada kantornya maka mereka tinggalkan. Tapi itu sampai dengan hari ini itu tidak bisa dipugar, memang masih aslinya. Nah, itulah kantor distrik yang berada di Kecamatan Bunta. Berarti hion itu artinya dalam bahasa Saluan apa? Jadi hion itu sebetulnya itu duri. Banyak duri ya. Yang banyak duri itu yang dibersihkan awal oleh orang tua. Itu orang-orang tua, termasuk orang tua kami itu Supi Putih. Hion ya. Itu adalah hion. Kalau bunta artinya apa? Ada artinya. Jadi kalau bunta itu memang itu kayu yang paling besar. Oh bunta ya. Itulah ada punya nama, itu adalah kayu bunta. Memang kayu itu kayu. Itu yang dipeluk kurang lebih 7 orang itu baru bisa. Berarti kayu bunta. Kayu bunta. Kalau nuhon? Kalau nuhon itu yang kemarin itu yang dikatakan adalah ada orang yang berseteru, yaitu namanya Inuhon. Jadi Inuhon itu ada yang berperang antara orang-orang tua dulu dengan Konyen Hayato Belo. Itu jadi memang anak dan orang tua itu jadi di situ berseteru. Kan berseteru akhirnya yang meninggal itu adalah orang tua dari anak itu, yaitu yang namanya Inuhon. Oh, ada sejarah rakyat. Sejarah rakyat memang. Inuhon itu berarti pahlawan Inuhon. Kira-kira itu Inuhon itu adalah orang yang saling apa? Kalau sekarang ini mempertahankan negerinya. Dia mempertaruhkan jiwa raganya. Itulah Inuhon. Itulah yang dikatakan sebagai pertama. Saya kira Inuhon nama kayu juga bukannya? Bukan, itu memang nama orang yang Inuhon. Itu namanya. Kalau simpang ya simpang. Nah, kalau itu Simpang Raya itu nama yang sekarang karena persimpangan. Ada orang-orang suku terasing yang kemarin suku Loinang itu dari Simpang asli itu diturunkan ke Simpang 1 ke Simpang 2. Nah, itu makanya dikatakan Simpang Raja. Jadi nama daripada Simpang Raya ini, Simpang ini adalah suku terasing yang diturunkan. Tapi karena di situ ada tergabung, ada yang dari suku Jawa karena itu adalah mayoritas daripada transmigrasi, makanya kami tidak mengabaikan juga pendatang di Kabupaten Pak, khususnya di Simpang Raya, makanya kami ambil Simpang dan Raya. Berarti komunitas Gorontalo di Bunta itu memang sejak zaman Belanda sudah ada. Memang kalau komunitas Gorontalo itu memang sudah dari zaman Belanda itu sudah. Itu sudah Saluan juga. Saluan sudah kami ngambil dengan Saluan, makanya itu kami tetap mengangkat, menghargai kapitan, makanya kami ada Kapitan Gorontalo. Dan perlu kita ketahui bahwa rumah yang berada di belakang rumah camat itu adalah dibangun tahun 1912. Itu jadi kurang lebih sekarang mungkin sudah berapa tahun, dan itu sudah agak lama. Iya, oke. Terima kasih Pak Ruslan. Terima kasih Pak Ruslan. Mungkin pesan-pesan bagi generasi-generasi yang masuk dalam wilayah distrik Tangkian itu, Bunta Simpang Nuhon, harapannya yang mungkin bisa dibahasakan dalam bahasa Saluan untuk semua siang. Jadi laku boy kita beli utus imbo gongkomia ko na utusan ada suhanga ko na memposang tanga dan tinju hakon na lipu. Maksudnya mentinju hakon ayah lipu bisa membulakon, tapi jagain to naik Kabupaten Banggai ayah lipu to kejagain supaya boleh ko ano may toka tumukai ayah semua kita yung bahasa Saluan ko kiti-kiti karena ayah Banggai ayah dek ko tunggu. Ya, terima kasih Pak. Itu Mungkin
saling sayang menyayang. Saling sayang menyayangi karena ayah adalah negeri foto utusan. Kasih Pak Ruslan. Nanti kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya tentang pembahasan adat. Siapa yang mengenal adatnya, berarti dia mencintai daerah ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.